Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelumnya kami presentasi dari grup 4, yaitu perihal segmen reporting, decentralization and balance scorecard. Kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri, yaitu lanjut. Kami dari grup CBR, yang pertama nama Catur Suyadi, kedua Brinanti, dan ketiga Rais Gunawan. Kami mendapat tugas untuk melakukan presentasi dari segmen reporting, decentralization dan balance scorecard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Brinanti melanjutkan presentasi kami mengenai segmen reporting and decentralization. Segmen reporting. Segmen reporting. Segmen reporting adalah laporan laba rugi yang menjanjikan informasi tentang laporan rugi laba untuk setiap segmen usaha. Informasi dalam laporan segmen akan memastikan bahwa kinerja, risiko, dan prospek secara keseluruhan dapat lebih baik dievaluasi oleh investor, pengguna lain, dan manajemen, dan bahwa akuntabilitas yang lebih komprehensif dapat dicapai. Untuk memahami segmen reporting lebih lanjut, kita perlu mengerti mengenai konsep traceable fixed cost dan common fixed cost. Traceable fixed cost adalah fixed cost yang dimiliki hanya pada segmen tertentu. Misalkan produk A memiliki traceable fixed cost sendiri, maka akan berbeda traceable fixed cost-nya dengan produk B maupun produk C. Jika line produk A dihilangkan, maka traceable fixed cost A pun akan hilang. Common cost. Common fixed cost adalah fixed cost yang digunakan untuk mendukung operasi lebih dari satu segmen, namun tidak dapat dibagi pada satu segmen tertentu. Bahkan, jika semua segmen dihilangkan, maka tetap tidak ada perubahan pada common fixed cost. Traceable and common cost dapat kita gambarkan seperti berikut. Fixed cost terbagi menjadi traceable dan common fixed cost, di mana traceable cost hanya dimiliki pada segmen tertentu. Contoh, gaji manajer line produk A. Common cost adalah common cost yang mendukung operasi lebih dari satu segmen. Contoh, gaji direktur produksi. Harus kita selalu ingat bahwa jangan pernah mengalokasikan common cost to segments. Manfaat segmen reporting. Manfaat dari segmen reporting adalah yang pertama, kita bisa membandingkan profit yang didapat oleh masing-masing line produk, bisa membandingkan kinerja manajer masing-masing produk atau line, membantu pengambilan keputusan bagi pucuk pimpinan dan investor, membantu investor untuk membandingkan kinerja masa lalu, kinerja masa kini, dan membandingkan kinerjanya dengan kinerja perusahaan lain yang memiliki operasional serupa. Decentralization. Desentralisasi adalah praktek pendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Desentralisasi yang efektif memiliki pelaporan segmen yang berfungsi sebagai laporan tambahan pada laporan keuangannya. Keunggulan desentralisasi, pimpinan puncak terbebaskan dari pemecahan persoalan operasional harian sehingga memiliki waktu lebih banyak untuk berkonsentrasi pada strategi, keputusan, dan koordinasi. Manajer umumnya memiliki informasi yang lebih terperinci dan lebih baru mengenai kondisi setempat dibandingkan dengan pimpinan puncak. Pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada manajer membuat mereka dapat lebih cepat memberikan respon kepada pelanggan. Desentralisasi juga memberikan pengalaman pengambilan keputusan kepada para manajer yang nantinya jika mereka dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, mereka sudah terbiasa mengambil keputusan. Yang kelima, pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada manajer seringkali meningkatkan motivasi mereka sehingga meningkatkan kepuasan kerja dan tingkat retensi karyawan. Kelemahan desentralisasi. Manajer kemungkinan memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Manajer membuat keputusan-keputusan tanpa sepenuhnya memahami gambaran yang besar. Di suatu organisasi yang betul-betul terdesentralisasi,
kemungkinan terjadi kurang koordinasi di antara manajer yang memiliki otonom. Dalam suatu organisasi yang sangat terdesentralisasi, kemungkinan lebih sulit untuk secara efektif menyebarkan gagasan-gagasan. Berikut adalah contoh segmen reporting. Dapat kita lihat, margin kontribusi total divisi adalah sebesar 270.000 dengan margin segmen sebesar 100.000, di mana total tersebut didapat dari margin kontribusi divisi 1 dan margin kontribusi divisi 2. Dari laporan laba rugi ini, dapat kita lihat bahwa produk division 1 menghasilkan margin kontribusi sebesar 50%, yaitu 150.000 dibagi 300.000 dikali dengan 100%. Dan divisi 2 yaitu sebesar 60%, yaitu 120.000 dibagi dengan 200.000 dikali dengan 100%. Meskipun margin kontribusi divisi 2 lebih besar daripada margin kontribusi divisi 1, namun setelah dikurangkan dengan biaya tetap traceable, margin segmen divisi 1 menghasilkan margin segmen yang lebih besar daripada divisi 2. Dari laporan segmen ini, manajer dapat melihat line divisi mana yang menghasilkan profit lebih maupun sebaliknya. Satu lagi keunggulan dari desentralisasi adalah untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak cabang dan terutama bergerak di bidang penjualan barang maupun jasa, desentralisasi dapat memotivasi para manajer-manajer di cabang untuk saling berkompetisi mendapatkan keuntungan yang tinggi untuk cabang yang mereka raih. Karena desentralisasi dapat menghasilkan laporan segmen sehingga korporasi dapat tahu kinerja manajer mana yang lebih baik daripada manajer-manajer cabang yang lainnya. Sekian presentasi mengenai desentralisasi dan pelaporan segmen dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rais. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Bri dan Mas Catur. Topik berikutnya adalah balance scorecard. Balance scorecard adalah satu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan kesekumpulan indikator finansial dan non-finansial. Balance scorecard mengukur keuangan di masa lalu dan di masa yang mendatang. Dan tujuan pengukuran scorecard berasal dari visi dan strategi perusahaan yang dikelompokkan dalam 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis, internal pembelajaran dan pertumbuhan yang membentuk framework balance scorecard. Langkah-langkah balance scorecard adalah: 1. Menerjemahkan visi dan misi serta strategi perusahaan. Ini adalah untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Yang kedua adalah mengkomunikasikan dan mengkaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis balance scorecard. Ini ditujukan kepada tiap karyawan. Tujuannya adalah untuk mencapai keinginan para pemegang saham dan konsumen. Dan tujuan akhirnya adalah mencapai kinerja karyawan yang baik. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis sehingga memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Balance scorecard itu berperan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan skala prioritas. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Perusahaan melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek. Nah, ini adalah karakteristik balance scorecard. Yang pertama adalah komprehensif. Balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja. Yang kedua adalah koheren. Balance scorecard membagikan personal untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Kemudian yang ketiga adalah seimbang. Bobot keempat perspektif dalam balance scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Dan yang terakhir adalah terukur. Balance scorecard mengukur sasaran strategis yang sulit
untuk diukur. Ini adalah diagram balance scorecard. Untuk mencari visi dan misi sebuah perusahaan, ada 4 perspektif, yaitu finansial yang pertama, kemudian yang kedua adalah customer, yang ketiga adalah learning and growth, dan yang terakhir adalah bisnis proses. Untuk yang pertama adalah perspektif keuangan. Dalam implementasi sistemnya, balance scorecard berusaha mencari keseimbangan tolak ukur kinerja, baik finansial maupun non finansial, untuk mengarahkan kinerja organisasional terhadap keberhasilan. Sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing-masing tahap dalam siklus bisnis yang dibedakan menjadi 3 tahap. Di antaranya, 1 tahap kembangan atau growth. Ini menekankan pada persentase tingkat pertumbuhan pendapatan dan penjualan di berbagai pasar sasaran, kelompok pelanggan, serta wilayah. Kemudian tahap bertahan atau sustain. Unit bisnis masih memiliki daya tarik bagi penanam investasi, tapi diharapkan mampu menghasilkan pengembangan modal yang cukup tinggi. Proyek investasi akan lebih diarahkan untuk mengatasi perluasan kapasitas dan peningkatan aktivitas perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah tahap panen atau harvest. Perusahaan tidak lagi melakukan investasi lebih jauh, kecuali hanya untuk memelihara dan memperbaikan fasilitas, tidak untuk melakukan ekspansi atau membangun suatu kemampuan yang baru. Terus yang berikutnya adalah perspektif pelanggan. Perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dengan segmen pasar yang akan dimasuki, menggunakan tolak ukur yang dibagi menjadi 2, yaitu kelompok pengukuran pelanggan utama atau core measurement group, dan kelompok pengukuran nilai pelanggan atau customer value proposition. Hal yang perlu diperhatikan dalam tolak ukur kelompok pengukuran pelanggan utama adalah 1 market share, kemudian customer retention, customer acquisition, customer satisfaction, dan customer profitability. Nah, untuk customer value proposition itu berdasarkan pada atribut sebagai berikut, yaitu product of our service attributes, kemudian consumer relationship, dan image dan reputasi. Dari perspektif proses bisnis internal, balance scorecard memungkinkan manajemen untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Ini harus didesain dengan hati-hati oleh mereka yang paling mengetahui misi perusahaan, yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh konsultan luar. Proses bisnis internal dibagi dalam 3 tahap, yaitu proses inovasi terdiri dari mengetahui kebutuhan pelanggan, terus mengenali pasar, dan menciptakan produk dan jasa. Kemudian berikutnya proses operasi, itu membangun produk dan jasa dan meluncurkan produknya. Yang terakhir adalah proses layanan purna jual, yaitu melayani pelanggan dan kebutuhan pelanggan itu akan terpuaskan. Proses bisnis internal untuk proses inovasi itu dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, efisiensi dan efektivitas serta ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadi efisiensi biaya. Proses operasi adalah proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. Aktivitas dalam proses operasi terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu proses pembuatan produk dan proses penyampaian produk kepada pelanggan. Dan yang terakhir, proses pelayanan purna jual. Ini merupakan jasa pelayanan kepada pelanggan setelah penjualan produk atau jasa tersebut dilakukan. Dan yang terakhir adalah perspektif learning and growth. Proses ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun oleh perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja jangka panjang. Dan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem, dan prosedur organisasi. Inilah alasan mengapa perusahaan harus melakukan investasi di ketiga faktor tersebut untuk mendorong perusahaan menjadi sebuah organisasi pembelajar yang baik. Yang termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Dalam perspektif learning and growth, ini ada faktor-faktor penting, yaitu kapabilitas bekerja, kemudian kapabilitas sistem informasi, dan motivasi, kekuasaan, dan keselarasan. Demikian materi presentasi mengenai balance scorecard. Berikutnya contoh balance scorecard akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Catur. Terima kasih. Lanjut Mas, yaitu di KPI manager kami, manajer S&D Region 2 di Pertamina Pemasaran, Marketing Operation Region 2 sudah mengakomodir balance scorecard, yaitu dari 4 elemen. Pertama, financial, proses bisnis, learning and grow, dan customer. Ini untuk mendukung visi dan misi Pertamina.
elemen-elemen itu dimasukkan ke dalam KPI, yaitu pertama untuk financial kita pakai cost per liter, terus untuk operation excellence kita pada beberapa KPI, terus ada grow itu kita juga di dalamnya nanti ada customer, yaitu di customer satisfaction index. Next. Oke, di OPEX realization ini di bagian financial, yaitu operation yaitu biaya operasional, yaitu operation expenditure realization maksudnya ya. Jadi biaya operasional ini adalah biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan untuk mengelola BBM, baik itu penerimaan, penimbunan maupun penyaluran ke konsumen, dibagi dengan total penyaluran kiloliter dari BBM tersebut. Jadi semakin rendah harganya, maka semakin bagus untuk KPI dari manajer kami. Oke, next. Yang kedua, kita masuk ke proses bisnis. Di sini kita banyak KPI melalui operasi, karena kita di fungsi operation, di supply dan distribution. Yang pertama, beberapa item yang perlu saya sampaikan yaitu inventory management. Jadi kita dituntut untuk menjaga stok biar tidak ada kelangkaan, dan kita dituntut juga stok itu tidak terlalu tinggi agar nanti nilai inventory-nya tidak stagnan atau tidak banyak terdiam di suatu tank tersebut. Next. Oke, untuk selanjutnya ada KPI kita tentang losses, yaitu kehilangan minyak. Banyak variabel losses, yaitu kehilangan minyak tersebut. Jadi yang kita sampaikan ini adalah losses yang timbul dari akibat penerimaan BBM maupun penimbunan dan penyaluran BBM. Salah satunya ada working loss, yaitu losses yang ditimbulkan dari pekerjaan dari mulai penerimaan, penimbunan sampai dengan penyaluran BBM. Next. Yang selanjutnya kita juga ada KPI namanya integrated port time, yaitu kita menyewa kapal-kapal di Pertamina itu dengan time charter. Jadi semakin efektif kita menggunakan kapal-kapal tersebut, sebenarnya kita semakin hemat. Nah, semakin kita mengintegrasikan waktu-waktu yang digunakan untuk pengelolaan kapal tersebut, maka semakin cepat kapal tersebut untuk berputar atau mengambil BBM. Ini semakin integrated portanya semakin cepat, maka semakin bagus. Ini termasuk salah satu proses bisnis dari Pertamina. Oke, next. Kita juga ada masuk ke grow ya, learning and grow. Learning and grow kita juga ada namanya ABI, yaitu anggaran belanja investasi. Ini kita dituntut juga bagaimana ABI itu diberikan kepada kami dan bagaimana realisasinya tiap tahun, tiap bulan kita monitor untuk pelaksanaannya. Oke, next. Kita juga di samping guru kita juga ada learning. Di sini kita ada learningnya ada 3. Yang pertama itu knowledge readiness. Ini kalau kita lihat di kita kan ada namanya ruang guru dan macam-macam. Itu juga kita masukin untuk jam kita pembelajaran, dan juga ada kita namanya COMET, yaitu sharing knowledge. Kita juga masukkan ke dalam knowledge standardization dan standarisasi tentang beberapa produk kami, mungkin mobil tangki dan alat dari Pertamina. Next. Yang terakhir ada CIP. Ini ada Continuous Improvement Program. Jadi kita terus melakukan inovasi untuk berkelanjutan proses bisnis kami. Next. Ini adalah salah satu CIP yang tahun kemarin kita lakukan di forum CIP MOR 2, Marketing Operation Region 2. Di mana di forum CIP ini kita sudah melakukan beberapa inovasi dan penghematan tentunya untuk setiap operasi yang kita lakukan. Next. Yang terakhir kita ada customer, dan customer ini diukur oleh Customer Satisfaction Index. Ini memang pengukurannya dari pusat, tetapi kita masuk di dalam salah satu mungkin pertanyaan untuk customer di daerah. Mungkin di daerah Subaksel kita juga ditanyain ke pusat. Oke, next. Mungkin itu yang dari kami dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir kemarin kita disuruh untuk buat pantun. Kita sampaikan juga, makan jeruk pakai madu, Jumat malam ndak kuliah akuntansi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.